Saya mah kalau amanat sama istri saya, neng nyai aing ngadoa tong panjang-panjang ting, jangan terlalu banyak minta panjang umur. Saya amanat seperti itu kepada seorang istri saya, kepada istri saya. Lah bayangkan sekarang kalau dikasih istri umurnya 60 tahun, 60 tahun, mana rupanya 60 tahun? Kan baik tadi omongkan kan geus ngaku sorangan dari ibu-ibu mah peot cenah. Syukuri aja Bu, disyukuri. Bapak-bapak juga banyak bersyukur. Meninggal dalam pengajian, meninggal dalam pulang ngaji, insya Allah masuk surga. Cuma pertanyaannya kita belum siap untuk meninggal. Kenapa? Satu, karena kita terlalu masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kata tangga, dosa terhadap seorang suami, terutama kepada seorang suami. Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu saat beliau menangis terseduh-seduh, merasakan begitu sangat sedih. Datang Sayyidati Fatimah, Siti Fatimah putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sayyidati Fatimah, ya Rasul, kenapa engkau begitu sangat merasakan kesedihan? Kenapa engkau sampai meneteskan air mata? Kenapa engkau sampai menangis sebegitu sedihnya? Kata Rasul, ketahuilah wahai Fatimah, nangisku pada kesempatan hari ini, nangisku pada kesempatan saat ini, aku teringat ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang aku lihat di sana, golongan-golongan umatku, terutama golongan-golongan awewe anu aya penghuni-penghunina dina nara. Ada kata Rasul, di sana ada perempuan yang digantung rambutnya, kemudian tanpa memakai busana, kemudian ada yang dililit oleh payudaranya sendiri, kemudian ada yang digunting lidahnya, ada yang digunting lidahnya, menjulur lidahnya, digunting nyambung deui, digunting nyambung lagi, digunting nyambung lagi. Kata Sayyidati Fatimah, contoh umat yang seperti apa itu ya Rasul? Kata Rasul, itu bagian gambaran kelak umatku ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perkataannya, tidak bisa menjaga omongannya, baik itu terhadap suami ataupun terhadap sesama manusia. Dalam pun pasti ajeng awewe mah Pak meakeun tempat jeung meakeun waktu. Mata lamun pase ajeng pamajikan geus mending ngeleh. Antepkeun we kike paeh sorangan. Digunting lidahnya, nyambung lagi, digunting lidahnya, nyambung lagi. Siapa itu ya Rasul? Perempuan yang di alam dunianya tidak pernah bisa menjaga lisannya terhadap seorang suami, sering berkata kotor. Kalau belum nikah, yayang, beb, aa, teteh. Sudah punya suami, sudah nikah, ganti, euy, maneh, kue, bapakmu. Itu kebiasaan kita. Ngaku Bu? Etalah, keun bae, ke rasakeun we, pe. Tidak pernah bisa menjaga lisannya. Apalagi kalau sekarang ya Allah, suami pulang kerja lain dijaga cai kopi. Iya mas, suami pulang kerja, ibu euker ngariung itu di warung dahareup. Nu diomongkeun, nu diomongkeun batur. Komodi ngomongkeun salaki sorangan diomong-omong. Salaki urang matara gawe, pagawean aja sarung jeung dipeci. Mending kene salaki maneh sok usaha, sok gawe, diomongkeun. Padahal itu suami sendiri. Tanu kitu bakal asup neraka. Aya nu kitu? Ada tanu pangdiuk panghareupna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, merasakan kesedihan, ternyata gambaran-gambaran umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak banyak penghuni neraka, diantaranya dari golongan-golongan perempuan, golongan-golongan istri, golongan-golongan awewe. Karena apa? Satu, karena perempuan jarang bisa menjaga lisannya, jarang bisa menjaga lidahnya, jarang bisa menjaga omongannya. Lu ayo dalam pasti ajeng awewe Gusti meakeun. Zaman ayeuna, zaman sekarang semuanya sudah online. Mohon maaf, jualan sayuran via online. Cicing ini semuanya online mah. Via online, baju via online, bertengkar dengan tetangga via online sekarang mah. Aduh Gusti, uing mah eta berteman di Facebook Gusti, aya terong, HP terong, aya sayuran, baju, kadahareun, da eta lamun bisa digemrong ku sireum eta HP. Gusti nu agung zaman ayeuna nu leuwih hebat deui, pasea bertengkar dengan tetangga via online. Silih bales aya. Aduh ya Allah ya Rob, soleh keneh bapak-bapak. Aduh soleh keneh bapak-bapak, Masya Allah. Maghrib sarungan, pecian, belum azan sudah kumpul di musalah Nurul. Masa Pak? Anas diomongkan soleh. Sholat getol, sholat rajin, belum azan sudah sholat. Di sini mah alhamdulillah kata tadi musolanya kecil tapi mentes. Masya Allah. Jadi itu mah musola imam masjidnya gede kosong bu. Di dia mah musola kecil tapi nanti lihat kalau subuh mentes bisa. Yang adzan eta, qomat eta, pupujian eta, sholat. Masya Allah karim. Tapi alhamdulillah kalau musyawarah Nurul Huda jamaahnya tetap berjalan, insya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak, semakin rapi, semakin istimewa. Yang azannya pun yang muda-muda. Sanu adzan dia aki-aki. Oh kan wae lah. Iya mah nu adzan aki-aki, mimpin taraweh aki-aki, mimpin tahlil aki-a, ngadoa aki-a, keur ngaminan aki-aki, maca doa batuk di aminan. Atuh dibalik, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan. Amin. Atuh tereh modar gitu. Ih, batuk di aminan. Taran heula. Cari yang muda, yang gres suaranya, yang mantep suaranya, yang fasihat bacaannya, yang fasihat tajwidnya, yang fasihat hurufnya, yang fasihat bacaan suratnya. Jadikan imam. Aya Pak? Hah? Wah, kolot kabeh. Baiklah. Allah karim. Padahal ibu, adanya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah salat. Salat, kalau ibu salatnya sendiri, jaminan diterima salatnya itu jauh diterimanya. Tetapi kalau kita salatnya berjamaah, insya Allah imamna babatukan, malaikat akan lihat makmum. Makmumnya angop nunutan ngantuk, akan lihat barisannya.
Ketika kita sholat berjamaah, potensi diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup besar. Sholat berjamaah itu kan gak mesti harus banyak, Pak. Ada imam, ada makmum. Satu imam, satu berjamaah teh. Berjamaah di rumah, ada ibu, ada bapak, ibu jadi imam, bapak jadi menang gitu. Siapa deh sok itu. Ibu pinter ngaji tadi yang kiroah tadi. Kiroah itu kan perempuan ibu ya. Kalau kiro kori laki-laki, koriah perempuan. Itu kalah cicing deh. Kori laki-laki, koriah perempuan, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Mubalik laki-laki, mubalighah sudah dikasih pacitan nunutan kene. Kori laki-laki, koriah perempuan. Mubalik laki-laki, mubalighah. Anta laki-laki, anti. Kunta laki-laki, kunti. Lah siang aku pek. Matak mual menang Pak. Nggak akan menang pas saya jeung ibu-ibu Mbak. Nggak boleh. Meskipun ibu basihat bacaannya, bagus bacaannya, sholat di imam, ibu jadi imam, bapak jadi nggak boleh. Dibalik, bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum. Yang lebih afdol sholatnya di mana? Meskipun sholat berjamaah di rumah sah-sah saja, tetapi kan kita lihat ingin mencari keafdolan. Afdol di mana? Ya tetap sholat berjamaah di musola ataupun berjamaah di masjid. Subuh berjamaah, azannya merdu, yang azan yang muda, nanti yang imam nu aki-aki. Kan baik, bacaannya masih seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting ada faidah, ada fadilah sholat berjamaah. Kata ibu, saya mah tidak bisa kalau sholat itu ada rusuk. Kalau kita tidak bisa bacaan sholat, baca saja sebisa ibu. Coba sekarang sholat, kalau tidak bisa bacaan sholat di dalam bacaan sholat, misal nggak bisa Fatihah, nggak bisa surat, nggak bisa, baca kalimat yang ibu hafal. Sholat baca sholawat boleh, asal syaratnya ibu tidak bisa. Nggak bisa Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu Akbar, nggak bisa lagi, baca lagi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syaratnya harus belajar dulu. Kalau nggak belajar ya tetap nggak boleh. Karena apa? Karena kalau sekarang ustadz di mana-mana, bahkan ada ustadz yang nganggur. Ustadz sekarang di mana-mana, pengajian di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Kalau sampai misal kita nggak bisa bacaan sholat, yo kebanget. Bisa niat sholat? Bisa? Mau saya tes satu-satu? Cina tadi ngomong bisa. Sudah, sholat semampunya. Jalan alternatif supaya sholat kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya berjamaah. Datang waktu zuhur, sholat berjamaah. Datang waktu asar, sholatnya berjamaah. Saya tidak bisa untuk 5 waktu full berjamaah, minimal ada salah satu sholat yang biasanya kita berjamaah. Zuhurnya misal, asarnya misal, atau subuhnya misal. Kata ibu teh, kalau saya sholat berjamaah malu Pak, saya nggak punya baju bagus. Loh, sholat itu nggak mesti harus baju bagus kok, nggak mesti. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Baju gopet yang jelek nggak apa-apa. Kerudung itu aja nggak apa-apa. Sampai lubang kepalanya gede gini punya. Cek urang Sunda mah geus logor dipakai. Kerudung cimetingan kutikan yang hitam-hitam itu masih dipakai. Mau kena rukuh ya itu aja nggak apa-apa kalau nggak punya. Kerudung nggak punya, mau kena nggak punya, sholat saja. Bagaimana sholatnya? Koloran we Pak, pakai kolor. Ibu sholat pakai pakai rok boleh nggak? Boleh.
Loh kok bisa? Ya bisa. Sah nggak? Sah. Syaratnya kalau benar-benar enggak punya. Sekarang mah nggak boleh. Mau kenal nggak punya, motor nggak beli. Tio nggak punya, kulkas. Karena kulkas memaksakan. Sok panasan. Udah tetangga meli kulkas muriang. Meli TV, bapana teh kagar matak bararegang bapana teh Gusti. Kalau bari pentaan. Minta kulkas teh, minta TV teh, tetanggana meli mobil paeh. Hati-hati sekarang mah Bu, usum maut sekarang mah. Di mana-mana. Di sana banyak yang maut, di sini banyak yang maut, Pak. Encan ber. Awas, hati-hati. Sekarang mah banyak orang yang meninggal ngadadak. Kemarin ada informasi, ada orang yang meninggal ngadadak, Pak. Tepira ditubruk laler. Percaya tak? Oh, udah nggak bohong sama mah. Ada ke kebun pulang ninggal. Nggak sakit, nggak apa-apa, ninggal. Nggak meriang, nggak apa-apa, maut. Orang yang meriangnya sudah lama, teu maut-maut. Anak nangis minta ka ustad pangajikeun Yasin. Dek naon? Doakeun bapak. Nah, udah geus capek ngurusan, geus ikhlas ka. Gusti eta budak. Geus ikhlas, keluarga sudah ikhlas, apapun yang terjadi kepada orang tua saya, karena saya melihat kasihan, minta diajiin Yasin supaya orang tua saya lancar sakaratul mautnya. Aya nu kitu? Aya? Tanyakeun ka Kakang tah. Sok aya nu kitu, muriang aya guru digajikeun Yasin. Aduh Gusti, makanya kade titip ibu anak-anak kita, jaga anak-anak kita. Sekarang jangan mengekang anak untuk tidak boleh pegang HP. Kalau sekarang mah zaman nama HP itu zamannya sekarang. Belajar harus pakai HP. Sekarang jangan dicarekan kan bae budak kulinan HP. Syarat, nah awas, hati-hati, dilihat, di monitor, ditempokeun apa saja aplikasi yang ada di dalamnya. Bising kayak aplikasi TikTok. Lain belajar kalau TikTokan, make aki ge main TikTok. Nini main TikTok, mesti tereh modar main TikTok. Sekarang mah sudah zaman. Hati-hati. Boleh pegang HP. Makanya alhamdulillah untuk di Cianjur Dusun 6 saya berusaha mengurangi kegiatan-kegiatan anak-anak kalau sore hari. Kalau di sini kan ada di bagian di sini juga ada enggak anak ngajinya? Ah, nanti adain, enggak apa-apalah. Allah budakna atau bapakna sedang ngaji. Yasinan ada, sholawatan ada, sok loba Pak, loba. Alhamdulillah, masya Allah. Pengajian ibu-ibu ada, banyak Bu yang mangkat. Pasti ini hungkul. Nini genep puluh teh nini hungkul. Paeh hiji tinggal 59. Paeh kabeh bubar pengajian. Aduh Gusti, ampun. Walaupun gak uruk nini pengajian nanya, dijawab kalah nunutan. Ongkoh nanya. Pak Ustad, gimana kalau sholat itu gak bisa baca-bacaan? Dijawab. Sama saya dijawab. Nini kalah senderan. Atau uing baca manehna sare. Gusti aku sing rajin ininya kan bae geus ini oke. Bapak-bapaknya rajin sholawatan, ibu-ibunya rajin pengajian, bapak-bapaknya rajin yasinan, ibu-ibunya juga rajin pengajian. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati. Makanya saya dan anak-anak ini asli anak-anak Linggapura, kebanggaan kita. Kita kan orang Lingga, cicing di Lingga, usaha di Lingga, paeh. Ayo, paeh. Belah mana?
Loh, emang ibu sudah tahu kalau ibu akan tinggal di Linggapura? Belum tentu. Belum tentu. Ada kalanya ibu ke kebun di Pekandangan, mati di Pekan. Jangan, urusan ninggal, urusan mati itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore-sore belajar ngaji, sudah ngaji belajar hadrohan. Alhamdulillah, ini putra putri Linggapura. Sebenarnya potensi-potensi di Linggapura itu banyak ibu, bakat-bakatnya banyak. Bakat sholawat ada, bakat qori'nya pun ada, bakat ngajinya ada, bakat badungnya ada. Nih alhamdulillah bisa sama-sama. Makanya mohon maaf, biasanya kalau saya ngisi pengajian biasanya saya ajak anak-anak, tujuannya supaya mereka belajar, supaya mereka bareng-bareng. Ini full kemarin juga hadrohan, insya Allah malam besok juga di Pekandangan Dusun 2. Matakna lamun diambuan tak bajunya bohangit diganti-ganti di kamari. Sudah saya titip dak isukan mau ulah di kumah tak baju itu bisa tegaring. Atuh era aya hadrohan baju nanya limpang hiji. Alhamdulillah bisa belajar bareng-bareng. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doakan mudah-mudahan anak-anak kita khususnya yang ada di Linggapura, terutama anak-anak kita di lingkungan kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pinter ngaji, pinter sholat, pinter semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya yuk harus ngaji. Kalau maghrib anaknya suruh ngaji. Putra putri ibu suruh ngaji, suruh ke musola, suruh ke majelis taklim, suruh ke madrasah, suruh belajar ngaji. Tujuannya apa? Itu harapan kita. Itu harapan kita. Suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan menjadi tumpuan kita. Doa dari anak-anak kita, doa dari generasi-generasi penerus kita yang kelak akan mendoakan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat awas titip, karena fungsi tujuan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tingkatkan salat. Salat lebih utama ketika kita melaksanakannya secara berjamaah. Di mana berjamaahnya? Di rumah boleh, tetapi yang lebih utama adalah di masjid atau di musola. Cari imam yang fasihat, bacaannya fasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta kalau sholat subuh rame aminnya gitu Bu? Hah? Maghrib rame aminnya? Awas, sholat berjamaah. Kemudian syaratnya, awas, ketika kita melaksanakan sholat harus sudah masuk waktu. Sholat duhur ya sudah masuk waktu sholat sholat asar masuk waktu sholat jangan sampai ini mas setengah 12 sholat duhur. Saking getolna jam setengah 12 adzan atuh can asup waktu duhur mang eta mah. Sekarang duhur jam berapa? 12-13 menit kalau nggak salah seperti itu. 12-13 menit sekarang waktu zuhur. 12-13 menit boleh adzan. Kurang daripada itu atulah adzan heula. Siapa tahu kadang-kadang kalau ibu-ibu masuk buru-buru, kadangnya adzan langsung sholat. Ketika ada seorang adzan di masjid, kemudian ada yang adzan sholat di rumah, adzannya belum tepat waktu, sholatnya pun nggak sah. Makanya hati-hati ketika kita melaksanakan sholatnya harus tepat waktu, sudah masuk waktu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selain daripada itu, tadi kata panitia pembangunan masjidnya pun masih berjalan. Alhamdulillah. Keramiknya udah. Rencana mau dibangun nggak? Mau? Dek dibangun muali musolah teh? Edek.
edek moal edek mun edek kurang doakeun mudah-mudahan kedepannya bisa dibangun. Amin ya rabbal. Katanya tadi kan mentes gak cukup atau tingkat isukan mah ken bae musolah tingkat tua teu nanaon teu masalah, yang penting sholat berjamaahnya dipertahankan. Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lisan kita yang harus dijaga. Kalau kita pengen masuk surga, lisan kita yang harus dijaga. Setelah lisan, hati kita yang harus dijaga. Karena apa? Karena kata para ulama, masuk surga itu gak mahal, murah. Surga itu murah. Sholat gak puasa gak bayar, zakat kalau mampu, anaknya suruh ngaji pun gak atukun wae mayar oge. Da ustaz teh butuh dahar. Murah, surga itu murah. Makanya ada kalimat-kalimat yang senantiasa selalu mengingatkan kita.